Mi, rindu Bapak, Bu. Ibu pun juga demikian. Tapi janganlah semangat kita binasa. Papa sedari seusiamu sudah punya semangat yang membara, yang terus lantang bersuara dari masa ke masa. Dari mana dapat semangat itu? Biarlah lagu Bapak yang menceritakan kisah hidupnya. Itu lagu Bapak, Bu. Saudara pendengar, hari ini 11 Mei 1959 kita dengarkan lantunan merdu Bing Slamet dengan iringan orkes Syaiful Bahri membawakan sebuah tembang karya komponis besar tanah air, Ismail Marzuki. Lenggang mengorak menarik hati serentak. Hey hey siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey hey siapa dia? Hey hey siapa dia? Patriot sejati berjuang bukan hanya dengan senjata, namun dengan kata dan nama. Dia menghibur hari-hari kita dengan senandung yang indah. Komponis sejati bermelodi dari hati yang tak lekang oleh zaman. Hey hey siapa dia? Hujan, siang bolong Mai. Kagak takut lu ketangkep belanda. Kan hati-hati, Be. Kagak deh. Wah, lucu niannya penampilannya. Iya, cak udah kecil. Maing dengerin Babe. Nyok pulang langsung ngaji ye. Payung fantasi arah kemana dituju? Hey hey tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hey hey. Apa itu, Be? Itu namanya gramofon. Mesin ngomong. Nah, yang lo dengerin itu namanya musik keroncong. Wah, ide sekali, Be. Main mau, Be. Asal lu janji naik kelas, apa beliin aku dah. Buset, dah. Mentang-mentang, dah. Si Maing punya entum masih ngomong. Saban Ari, ade aja lagu diputeri. Mana aye kagak ngerti bahasanya. Itu dia, Pak, pergiin ke itu. Saban Ari si Maing naik kelas. Dibeliin macem-macem ame babenya. Denger kagak lupa deh. Nyek-nyek ngok lah, tongat-tongat lah, goncang-gonceng lah. Kagak paham aye itu umpe apa sih, Mus? Roman-romannya jadi buaya keroncong tuh anak, tapi babenya di kampung main rebana juga. Jadi kagak heran si Maing jadinya demen. Gedong-dongan juga. Siap deh gerangan tuan, cendrawasih dari bulan, ataukah si bintang siang membawa pelipur rasa bahagia. Kan gue bilang juga kesini lo kan. Beda, lu kenapa sih? Kok, ini dari Nya. Iya, kasih ya kok. Haiya, ini Pak Marzuki bilang anaknya nggak mau sekolah, mau kerja. Padahal anaknya punya otak kecil, bisa macam-macam bahasa oh. Tapi ya gimana? Jadi gue suruh aja jaga toko oh, lumayan bantu-bantu gue cari cuan. Mai, Oh, lu mau berhenti kerja? Ayo, nanti lu disikat babe lu. Baru aja kerja lu mau tahu. Emang lu mau ngapain nih? Jadi, sisi kok. Siapa gerangan dinda, bidadari dari surga, anaknya burung kenari, membawa harapan ribu hati, ribu hati.
bolehkah disayang, bolehkah disayang. Wah, mantap Nian itu. Bagus Nian, Rio penampilannya tadi menjiwai Nian.
desa nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama maminya, Mande Rubaya. Sang papi telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Di suatu hari, cabe. Bu, cabenya bu. Berapa cabe sekilo? Buat ibu, sekilo limpul. Ih, mahal. Bilang aja miskin. Cabenya Bu, 30.000 aja. Ada cabai Australia, cabai Afrika, cabai-cabean juga ada. Bu, cabenya Bu 15.000. Bu, 3.000 Bu buat makan. Ini Bu, cabenya 15.000 manis-manis. Cabai kok manis? Loh, bukan cabenya yang manis, tapi ibunya yang manis. Sayang. Ih, lama banget sih. Ini panas tahu. Sorry lah, Beb. Aku kan habis dari toilet. Malin, it's you? Yes, it's me. Kamu siapa? Oh my god, Malin. Your mommy. Masih ingat kayu? Malin, kemana saja kamu nak? Sudah lama kamu tidak kasih kabar. Instagram nggak di fallback, Facebook nggak dicek, micet nggak di ACC. Babe, ini siapa sih? SKSD banget. Hey, maminya. You siapanya? Tuh kan cucinya. Hey Bu, gue itu istrinya. Ini beneran ibumu. Aku nggak mau ya mertua alay kayak gini. Lihat aja alisnya, celirit banget. Masih mahal lipstik aku juga daripada baju lusuhnya itu. Ya enggak lah sayang. Minion, kamu siapa? Saya gak kenal sama kamu. Ibu saya sudah mati. Astaga, cabeku terguncang. Apa buktinya kalau Malin ini anak kamu? Buktinya adalah Malin suka makan nasi padang. Musik! Pokoknya kamu bukan ibuku. Oke, fine. Gimana kalau kita tes DNA? And his name is John C. Sudah. Nama saya Sugeng. Keluarga adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Betul, Pak. Saya ingin bertanya. Membesarkannya dari kecil, Pak, sampai ia besar sekarang. Malin gak kenal lagi, Pak. So, aku harus gimana ya, Pak? Pertanyaan yang sulit sekali. Jadi sekarang anak ibu tidak mengakui ibu sebagai anaknya. Skor sementara 1-0. Pak, Bapak, hasil tes DNA-nya udah keluar, Pak. Lah, kamu siapa? Aku siapa? Aku di mana? Bapak. Pertanyaan yang simpel. Kita hanya pedagang cabai. Udah, itu aja. Alah, pokoknya kamu bukan ibuku. Please, Malin. Percayalah, Malin. Enggak. Ibu, berat, Bu. Malin, sudah habis kesabaran Mami. Malin, kasih you 3 kali kesempatan. Kalau you tidak ngakui I akan kutuk you menjadi batu. Halah, hari ini masih aja percaya kutukan. Silakan saja. Kutuk. 1 kali. Mana? 2 kali. Kakiku keinjek. 3 kali. Apa ini? Tidak. Cabaiku jadi batu. Oh my god, suamiku jadi batu. Malin, ibu cuma bercanda, Malin. Anakku. Dan pada akhirnya Malin Kundang pun dikutuk menjadi batu.
Penampilan pertama adalah pencak silat yang akan dibawakan oleh siswa yang bernama Dimas, kelas 10 AKU 2. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Bersiap-siap untuk RPL 2 sesudah ini tampil ya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Dimas. Acara selanjutnya adalah drama singkat yang berjudul 12 Bidadari yang akan dilakukan oleh seluruh siswa-siswi kelas 10 AKU 2. Suatu tempat yang tidak dijangkau oleh manusia biasa, ada dilakukan oleh seluruh siswa-siswi kelas 10 AKU 2. suatu tempat yang tidak dijangkau oleh manusia biasa, ada sebuah alam suci yang dikenal dengan nama Kayangan. Di sana terdapat 11 bidadari yang cantik memutuskan untuk turun ke bumi. Adik-adik, ayo kita mandi ke sungai. Ayo. Setelah 11 bidadari turun ke bumi dan meletakkan masing-masing selendang mereka di tepi sungai. Ayo kita menaruh selendang di sana agar tidak basah. Mereka mulai mandi dan main air dengan riang gembira. Di sana terdapat dua pemuda yang bernama Jaka Taruk dan Sahuri yang mengintip dari semak-semak. Sahuri, lihat di sana ada apa itu? Wah, banyak sekali gadis di sana. Ayo kita lihat lebih dekat. Ada bidadari lagi mandi, Sahuri. Apa kita ambil salah satu selendangnya, Sahuri? Jangan, Jaka. Itu perbuatan yang tidak baik. Ah, tidak apa-apa, Sahuri. Kemudian selesai mandi, para bidadari bersiap untuk kembali ke Kayangan. Adik-adik, ayo kita pulang. Mereka pun menarik selendangnya masing-masing yang mereka letakkan di tepi sungai. Namun, salah satu bidadari yang bernama Dewi Tanjung kehilangan selendangnya. Kemana ya selendangku? Kenapa di sini tidak ada? Memangnya kamu taruh di mana selendangmu tadi? Aku taruh sini, tapi kenapa tidak ada ya? Coba kamu cari di sana. Bagaimana ini? Kan kita harus kembali ke Kayangan. Tapi aku tidak menemukan selendangku. Aku sudah mencarinya di mana-mana, tapi tidak ada. Tetapi hari sudah sore, kita harus kembali pulang. Kalau kita terlambat pulang, ayah pasti akan marah. Kita harus kembali sekarang. Tanjung, kamu harus tetap di sini sampai selendangmu ditemukan.
Di pantai timur Pulau Jawa, berdirilah Kerajaan Kelungkung yang dipimpin oleh Ratu Kelungkung. Ia mempunyai seorang putra bernama Rupaska dan seorang putri bernama Suranti. Sayangnya Kerajaan Kelungkung berhasil direbut oleh Kerajaan Sidoarjo yang dipimpin oleh Raden Baterang. Bersiap-siap saudari, penampilan dari kelas 10 MPK 2.
terletak di pantai timur Pulau Jawa. Berbaksa. Berbaksa, Surati, cepat kemari. Ada gerangan apa, Bunda? Bunda perintahkan kepada kalian berdua untuk segera meninggalkan kerajaan. Saat ini, kerajaan kita sedang diserang habis-habisan oleh kerajaan Sendurjo yang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Kalian harus pergi meninggalkan kerajaan ini. Ambillah perbekalan yang telah Bunda siapkan ini. Terpaksa, tolong jaga diri. Apa? Jadi Bunda tidak ikut bersama kami? Bunda, apa yang sudah Bunda pikirkan? Bunda adalah seorang pemimpin. Bunda harus mempertahankan kerajaan ini hingga titik darah penghabisan. Sudahlah Surati, Berbaksa, tolong kau bawa Diku pergi. Cepatlah. Tidak Bunda, ini tidak benar. Bunda! Kerajaanmu telah diserang dari segala arah. Menyerahlah sekarang juga. Tidak sepantasnya kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan pernah ucap dari mulutku. Aku menyerahkan kerajaan ini padamu. Baik, jika itu maumu, mati kau di tanganku. Tidak semudah itu aku menyerahkan kerajaan ini. Mari kita lihat siapakah yang akan menang di pertempuran kali ini, Raden. Kerajaan ini telah aku kuasai. Aku telah menang. Pengawal, cepat kemari. Siap, Tuan. Pagi ini aku akan berburu. Jadi siapkan alat berburuku dan alat berburu kalian. Baik, Tuan. Menurutmu, hari ini kita akan berburu apa? Bagaimana kalau kita berburu kicam? Atau Innova, Tuan? Ada-ada saja kamu ini. Bagaimana kalau kita menyebar saja, Tuan? Wah, ini bagus itu. Kalau begitu, kita menyebar saja. Rum, coba lihat di sana. Itu di sana buahnya sangat merah. Mana Surati? Aku tidak bisa melihatnya. Hai, ada gerangan apa gadis cantik ini berada di tengah hutan? Kami berada di sini untuk mencari buah. Kami ini juga seorang penyintas yang sedang kabur dari kejaran musuh. Kerajaanku sedang diserang habis-habisan oleh musuh. Bolehkah aku tahu siapa namamu, wahai gadis cantik? Namaku Surati.
Aku putri dari kerajaan Klungkung. Wah, nama yang bagus. Kalau begitu, apakah kau mau ikut bersamaku ke istana dan menjadi permaisuriku? Hah? Istana? Apakah tuan ini seorang raja? Betul. Aku adalah seorang raja dari kerajaan Singgorejo. Hari ini aku pergi berburu dengan pengawalku dan terhenti karena aku melihatmu dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi, kutanyai sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Tapi, apakah saya ini pantas bertanding dengan yang mulia? Tentu saja. Kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui. Dan hanya kaulah yang ingin aku jadikan permaisuriku. Dengan segala kerendahan hati, saya mau menerima lamaran ini. Tapi dengan satu syarat, yang mulia harus setia dan percaya sepenuhnya kepadaku. Dan apa boleh aku mengajak salah seorang dayanku untuk tinggal di istanamu? Tanpa kau minta pun, aku pasti akan melakukannya. Baik, terima kasih banyak yang mulia. Mohon maaf permaisuri, hamba menghadap. Iya, ada apa pengawal? Ada seorang pria yang ingin menemui permaisuri. Siapa dia? Kenapa dia kemari? Hamba tidak tahu permaisuri. Yang jelas, dia sangat ingin menemui permaisuri. Baiklah, cepat bawa dia kemari pengawal. Surati, aku ini kakak kandungmu. Apa benar? Tuan ini kakakku. Sungguh, aku ini kupaksa. Kakak kandungmu yang telah terpisah lama denganmu. Kakakku, maaf kak, aku sedikit lupa denganmu. Benarnya, selama ini aku mencarimu. Lalu, aku mendengar bahwa nama permaisuri di kerajaan ini adalah Surati. Dan ternyata, itu adalah adik kandungku sendiri. Lalu, apa maksud kedatangan kakak kemari? Perlu kau ketahui bahwa yang telah membunuh Bunda adalah Raja Banterang, suamimu sendiri, Surati. Hah? Apa? Tidak mungkin. Suamiku itu orang yang baik, Kak. Aku tidak berbohong, wahai adikku. Dan aku datang kemari untuk memberikan keris ini. Dan gunakanlah untuk membunuh suamimu. Tidak, aku tidak mau. Meskipun dia yang telah membunuh Bunda, tapi aku sangat mencintainya, Kak. Terus terang, aku benar-benar kecewa dengan Surati. Kalau kau tidak mau mengikuti rencanaku, maka simpanlah keris ini sebagai tanda kenang-kenangan dariku. Sembah hamba tuanku, yang mulia. Keselamatan yang mulia sedang terancam bahaya karena permaisuri hendak membunuh yang mulia. Apa? Jangan asal menuduh istriku.
Hamba tidak sembarang bicara, Yang Mulia. Ini hamba temukan di bawah bantal kasur permaisuri. Apa benar kau menemukan keris ini di bawah bantal istriku? Hamba bicara jujur, Yang Mulia. Hamba siap dihukum mati apabila terbukti bersalah. Sembah hamba, Tuanku. Maaf, hamba datang menyalah. Hamba mendapat kabar bahwa Yang Mulia Permaisuri telah tiba. Akan ketemui dia. Pengawal, tolong jaga dayang ini. Surati! Kakanda, ada apa Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang marah. Apa benar kau ingin membunuhku dengan keris ini? Begitukah balasan Dinda kepada Kanda? Kakanda, jangan asal tuduh Kakanda. Adinda ini tidak pernah punya maksud seperti itu. Lalu, untuk apa keris ini di bawah bantal Dinda? Keris? Ini adalah kenang-kenangan dari kakak Dinda. Sungguh, Adinda tidak pernah berpikir untuk membunuh Kakanda sedikit pun. Bahkan, Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Kalau begitu, buktikan kepada Kanda dengan cara masuk ke dalam sungai itu untuk membuktikan kebenarannya. Aku sangat kecewa denganmu, Kakanda. Kamu sudah melanggar janjimu. Baik, jika itu maumu, aku akan lompat ke sungai itu. Jika sungai itu berbau busuk dan keruh, maka akulah yang bersalah. Tapi sebaliknya, jika sungai itu berbau harum dan jernih, maka aku tidak bersalah. Tercium bau wangi. Dinda, maafkanlah Kakanda yang sudah tidak percaya lagi denganmu ini. Lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Masira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi, ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Thomas. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan, wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang balik ke pendidikanmu. Cepat keluar. Ada apa, Ibu? Ini sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah
salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya nanti, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pilihan. Meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Trinil, benarkah kamu ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita, Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Kang Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Dia Jengkat ini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika ibu mendengar, mungkin beliau akan marah Tuan. Terserah adik saya saja bagaimana nantinya. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus, bukan yang melamarmu, bukan berani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, mungkin saja ditolak. Tapi lamaran ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Lihatlah, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu itu hanya memikirkan wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini. Tanpa ada seharusnya wanita. Panggil aku Ibu. Kita tidak berada di pendopo. Ada yang ingin Ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda nih? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu. Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya merasa tentram karena keseimbangan yang terjadi. Sepintar-pintar orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini, Ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lain dari Ibu nih. Albat Ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi dari Ibu.
Apakah kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Dayu Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apa lagi? Sudah, ayo sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit. Serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan pernah membiarkan syaratmu itu terpenuhi. Ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan terpelajar. Lastri tidak kuat, Bu. Ini benar. Lanjutkan, Mbak Yumi ini mendukungmu. yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yungasirah tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra-putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf, Romo. Izinkan saya menulis surat ini, Romo. Saya anak yang paling tua. Sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang, Romo. Baiklah. Apa benar kalau Ki Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Maaf. Mohon maaf semuanya. Saya geli dengan kekhawatiran Ki Ajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu karena Ki Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Sebenarnya, aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Ki Ajeng Kartini. Aku ikhlas kok menerima syarat-syaratmu, dan juga aku akan ikut mengawal cita-citamu. Jadi, bagaimana Ki Ajeng?
untuk penampilan dari kelas 10 RTL 2. Bersiap-siap untuk penampilan dari kelas 10 RTL 1.
Bersiap-siap untuk penampilan dari kelas 10 AKU 2. AKU 1. Raja Padmasatya dan istrinya bernama Ratu Candika. Mereka mempunyai anak 7 bidadari yang bernama Nawang Sari, Nawang Nilam, Nawang Melati, Nawang Sita, Nawang Putih, Nawang Merah, dan Nawang Citra. Suatu hari, di kayangan setelah hujan di bumi Buddha, para bidadari bersiap turun ke bumi untuk mandi di sebuah sungai di dalam hutan. Para bidadari pun segera meminta izin kepada sang Raja Padmasatya. Ayahanda, karena hujan sudah reda, kami ingin meminta izin kepadamu untuk turun ke bumi seperti biasanya. Iya Ayahanda, kami akan pergi mandi di bumi. Tentu saja putriku, mau kalian pergi kemana ayah izinkan. Tapi kalian hati-hati ya, hutan di bumi sangat lebat dan gelap. Ibunda merasakan firasat buruk tentang ini. Tenang saja Ibunda. Ya Ibunda, tenang saja, kami akan segera pulang. Astaga ratuku, mereka adalah bidadari. Mereka bisa melawan jika mereka mau. Pergilah wahai para bidadariku. Para bidadari pun pergi turun dari kayangan ke bumi untuk mandi. Namun, setelah para bidadari pergi, kekhawatiran ratu masih ada menyelimuti hatinya. Tenang saja ratu, mereka sudah terbiasa. Ya baiklah. Biarkan saja, kita cukup bantu saja, buat apa ikut campur. Sementara itu, di negeri angin ada seorang pemuda bernama Jakataruk bersama temannya Taruk pergi ke hutan untuk berburu. Inilah awal dari pertemuan Jakataruk dan Nawang Wulan. Hujan sudah reda, ayo kita pergi berburu. Iya, setelah hujan panas begini, pasti Banda harus pergi ke sungai dalam hutan. Benar, ini adalah waktu yang tepat untuk berburu. 7 bidadari berdatangan sampai di bumi. Mereka turun tepat di sebuah sungai di tengah hutan yang airnya tenang dan bening. Hei lihat, airnya bening sekali. Aku sudah tidak sabar untuk mandi. Iya, bahkan airnya lebih sejuk daripada air di kayangan. Habisnya Ayahanda dan Ibunda sangat ketat dengan kita. Air saja harus mencari sendiri. Iya ya, airnya lebih sejuk di bumi daripada di kayangan. Hahaha, kalau begitu tinggal saja kamu di bumi. Apa-apaan kamu ini? Kan kamu juga bilang begitu. Sudah, jadi acara jauh-jauh ke bumi cuma untuk berdebat? Tentu saja bukan. Baru juga ada perdebatan yang seru. Sudah Nawang Merah. Kalau begitu, ayo kita mandi. Sebelum pelangi hilang, kita bisa pulang ya. 7 bidadari segera melepaskan selendangnya di sungai dan mandi. Tanpa diketahui, dari kejauhan Jakataruk dan Tarung tercengang melihat pelangi di atas sungai yang di ujungnya terdapat 7 bidadari cantik sedang asik mandi dengan air yang bening di tepi sungai. Lihat itu! Astaga, siapa mereka? Alamak, cantik sekali. Mereka bidadari. Wah, menawan. Ada hijau sama dengan selendangnya. Iya, Tarung. Bahaya Jaka, mereka kan bidadari. Kau ini, ambillah satu selendang lagi kalau mau. Tidak mau, nanti aku kena sarang sama bidadari. Aku mau pulang saja. Ya sudah, pulang sana. Baiklah, jaga dirimu. Semoga dapat bidadari. Hahaha. Apakah di antara kalian ada yang melihat selendangku? Untuk Kak Eca, volumenya tolong dibesarkan sedikit. Bulan, tidak ada satupun dari kami menemukan selendangmu. Maafkan aku ya, sebagai tertua di antara kalian semua, aku meminta maaf karena tidak bisa menemukan selendang. Iya, Bulan, maaf. Tapi... Aduh, pelangi akan hilang. Kita harus kembali ke kayangan. Iya, kita harus pulang. Sabar ya Bulan, berhubung pelangi akan hilang, kami akan pulang. Maaf Bulan, kami harus segera pulang. Sekali lagi maafkan kami ya Bulan. Selamat menikmati bumi ya Bulan. Hahaha. Sudahlah Merah. Selamat tinggal Bulan. Ning, sedang apa di sini?
Kamu siapa? Tolong jangan ganggu saya. Pergilah. Tenang, Ning. Nama saya Jaka Taruk. Saya orang baik-baik kok. Saya cuma mau nolong. Ning tersesat di hutan ya? Baiklah, saya percaya kamu. Saya Wulan, tepatnya Nawang Wulan. Nawang Wulan? Sebenarnya dari mana Ning? Mungkin saya bisa membantu. Sebenarnya, saya seorang bidadari dari salah satu kerajaan di Kayangan. Saya turun bersama 6 saudara saya untuk mandi di sungai ini. Tetapi, selendang saya hilang. Saya tidak bisa pulang. Akhirnya, saya ditinggal sendiri di sini. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya bingung. Kalau bersedia, Wulan yang tertinggal di bumi dan kemarahan raja jika mengetahui hal tersebut yang akan membuat mereka dihukum. Apa yang harus kita lakukan? Hayanda pasti marah. Ternyata firasat ibunda benar terjadi. Biarkan saja Wulan di bumi, dia kan si paling pintar. Merah, kamu tidak boleh begitu. Si Merah ada-ada saja. Kasihan Wulan. Sepertinya kita memang harus jujur kepada Ayahanda. Iya, harus sebelum Hayanda tahu dari orang lain. Tapi nanti kita akan dihukum. Kan dihukum? Ih, aku tak mau dihukum. Maaf Raja, bidadari hanya ada 6. Selamat datang kembali para bidadariku. Apakah kalian bersenang-senang? Ada apa ini? Maafkan kami, Bunda. Mana Nawang Wulan? Dia tertinggal Hayanda. Selendangnya hilang. Maafkan kami Ayahanda, tidak bisa saling menjaga. Maaf. Untuk yang AKU, kita istirahat makan siang dulu ya. Istirahat dulu. Istirahat makan siang dulu, nanti sudah istirahat baru tampil lagi. Kehadapan Raja Padmasatya agar dia tahu bahwa bidadarinya tersebut sudah bersatu dengan manusia. Nawang Wulan. Siapa kamu? Apakah itu kau Nawang Wulan? Ya, bagaimana kamu bisa tahu kalau itu aku? Tentu, aku tahu. Aku akan membawamu. Siapa kamu? Berani sekali. Kang Jaka. ada apa Ning? Dia siapa? Aku tidak tahu, Kang. Tiba-tiba dia datang dan bicara aneh. Nawang Wulan, kau harus ikut aku. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu padaku. Kang! Nawang Wulan. Lepaskan istriku. Istri? Apa-apaan ini Nawang Wulan? Siapa kamu sebenarnya? Kau istri manusia ini keterlaluan. Ya, kami berdua saling mencintai. Siapa kamu? Aku Raja Besar Bintara dari Kayangan. Sekarang kau harus ikut aku Nawang Wulan. Tidak, Maharaja. Aku tidak ingin kembali. Aku sudah menikah dengannya. Aku mencintai Jaka Taruk. Lepaskan. Jangan bawa Nawang Wulan. Aku tidak peduli. Kau harus kembali ke Kayangan. Ayahmu memberikan dirimu padaku. Tidak. Raja Bintara tak menginginkan lagi tawaran tentang Nawang Wulan. Raja Padmasatya merasa kecewa sekaligus malu karena bidadarinya yang akan ia berikan kepada Raja Bintara ternyata sudah bersatu dengan manusia. Di sisi lain, Jaka Taruk pun bersedih. Akankah ada keajaiban? Apakah cinta Jaka Taruk dan Nawang Wulan akan menjadi penolong untuk Nawang Wulan kembali kepada Jaka Taruk? Mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Hai Padmasatya, sahabatku, kau sudah menemukan Nawang Wulan? Nawang Wulan. Anakku. Ibunda. Keterlaluan anakmu ini. Ada apa? Mengapa kau sangat marah? Putrimu sudah bersatu dengan manusia. Apa yang Raja Bintara katakan itu, Wulan? Benarkah itu? Apa? Kau berani sekali melanggar aturan Kayangan.
Sudahlah, aku tidak menginginkan bidadarimu. Aku sudah cukup muak di sini. Sahabatku, bisakah kita bicara dulu? Apa lagi yang harus dibicarakan? Mengapa kamu melanggar aturan kayangan? Dasar memalukan. Maafkan hamba, ibunda, ayahanda. Aku harus bagaimana lagi saksi pulang ke kayangan. Selendangku hilang. Setidaknya kau tidak memiliki hubungan dengan manusia. Tapi ayah, dia sangat baik kepadaku. Manusia itu pemuda yang baik. Dia menjagaku dan merawatku. Aku mencintainya, ayahanda. Bahagia di bumi? Biar ibunda, aku amat bahagia. Aku mencintainya. Biarkan Mulan bersama ayahanda yang membuat bahagia. Tidak, Ratu, kita harus Biarkan saja Nawang Mulan bahagia. Jangan saja aku manusia. Ayah, biarkan aku kembali ke bumi. Aku mohon. Satya sedikit bimbang dengan ini, karena itu melanggar peraturan di kayangan. Namun, jika Nawang Mulan bahagia di bumi, apa daya Raja Padmasatya? Akhirnya, Raja memutuskan bahwa Nawang Mulan boleh tinggal di bumi bersama Jakatarub yang dia cintai. tinggal di bumi, tapi berjanjilah jangan kau lupakan kami. Kalian semua ikut bersama Nawang Mulan, antarkan dia kepada pujaan hatinya, dan sampaikan pesanku untuk Jakatarub itu, jagakan Nawang Mulan dan jangan pernah sakitinya. Baik, ayahanda. Ikan. Aku tidak ingin pergi, percayalah, aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku nih. Pak, mengapa Kang? Aku juga mencintaimu. Iya Kang. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir, senyum terukir dia disapa. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam dada. Hei penonton, nak baca tidak? Padahal ya duduk berdua ini yang peninggal bininya istri lah dapat pula penggantinya. Itulah ya kamu jangan dek kelama pasti dapat pula ganti bini lama. Ada nian es, padahal kinaan luarnya lo ke laki setia, pangkanya pret. Astagfirullah ibu-ibu, di acara nikahan lo ini masih saja sempat-sempat nyupat. Merantau jauh, merantau jauh. Ingatkan dusun, ingatkan dusun, balik pulang. Bawang merah hanya membersihkan rumah nenek ketika sedang berada di rumah. Itu pun tidak sungguh-sungguh. Tanpa sepengetahuan bawang merah, sang nenek diam-diam melihat pekerjaan bawang merah yang hanya bermalas-malasan di rumah. Setelah 2 hari, akhirnya bawang merah sudah boleh mengambil selendangnya dan pulang ke rumah. Nah, 2 hari aku jadi babu tengah rumah ini, mana dia ya semangkuk emas itu. Sama seperti bawang putih, ketika ia akan pulang, nenek menyuruhnya memilih mau ambil buah semangka yang besar atau buah semangka yang kecil. Tentu saja bawang merah memilih buah semangka yang besar. Terima kasih Nek buahnya. Aku balik kuda ya Nek. Iya Jung, hati-hati di jalan.
Bawang Merah pun pergi ke rumahnya dengan membawa buah semangka besar itu dengan perasaan yang sangat senang sambil membayangkan sebanyak apa emas yang ada di dalam semangka tersebut. Ma, aku balik! Oh, ya aku! Ma, aku bawa semangkanya. Mana semangka ini jauh lebih besar dari yang putih bawa waktu itu. Pasti emas tambah banyak. Payo kita ke dapur, langsung saja kita buka. Emak lah dia sabar lagi, pasti banyak nian itu emasnya. Mak, payah kita ke dapur. Betapa terkejutnya mereka ketika membuka buah semangka tersebut, muncullah segerombolan lebah yang terbang ke arah mereka. Lebah itu terlihat sangat siap untuk menyengat mereka. Oi, Mak, penyengat! Ai, belahi merah! Itulah mangkanya, jangan jahat iga dengan jeme, jangan serakah iga dengan jeme ya. Sejak kejadian itu, Bawang Merah dan ibunya tidak pernah kembali lagi ke desa itu karena malu dilihat warga desa ketika mereka sedang dikejar lebah. Alkisah di sebuah desa. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih yaitu sifat serakah hanya akan membawa kesengsaraan. Seperti Bawang Merah dan ibunya, mereka ingin mengambil semua yang dimiliki Bawang Putih, tapi justru menderita karena keserakahannya. Cerita ini mengajarkan bahwa kesederhanaan dan kebaikan hati akan selalu menang mengalahkan kejahatan dan ketamakan. Kami ucapkan terima kasih. Akuntansi. Kredit. Wah, serunya new penonton.
Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, suku, adat dan istiadat. Karena itu Indonesia selalu menjadi perebutan dunia. Maka kita berbanggalah menjadi bagian Indonesia. Patah kayu bengkok di makan api, apinya terjun lupa.
Ini